double untung, dapat pahala plus bisa gajian sampai dengan 15 juta per bulan loh dari konten rohani. Caranya gimana? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener definisi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Konten rohani atau konten islami hingga detik saat ini masih banyak sekali peminatnya loh teman-teman. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim yang mendominasi. Selain itu, konten islami juga bisa untuk tabungan akhirat kita, di mana membangun sebuah channel islami ini bisa termasuk salah satu kegiatan jihad fisabilillah. Loh kok bisa? Kalau zaman dulu, kan kegiatan jihadnya harus pakai perang demi membela agama Allah. Kalau sekarang, berjihadnya ya bisa dengan menyiarkan agama Islam. Salah satu caranya adalah dengan membangun channel islami seperti ini teman-teman. Selama masih ada yang mau mendengar atau menonton video kita, ya kita akan terus mendapatkan pahalanya, pun juga mendapatkan cuannya. Karena ya seperti yang kita tahu, bahwa konsisten upload video di YouTube bisa menghasilkan cuan yang lumayan besar loh teman-teman. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin terlihat simpel, tapi satu hal yang sangat perlu kalian camkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan ya teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin videonya, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga dapat uangnya. Enggak ya teman-teman. Bahkan kalau kalian bisa konsisten nih, ini hasilnya tuh akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, atau bahkan mungkin bisa jauh lebih cepat, hanya dalam hitungan hari atau bahkan hanya dalam hitungan minggu saja. Dengan catatan harus konsisten ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar atau apapun. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Channel yang akan kita bahas kali ini namanya adalah NS Bor Channel. Untuk hingga saat ini subscribernya itu sudah mencapai 2,3 juta subscriber dengan video 1,4 ribu video. Nah, channel ini tuh membahas tentang apa sih? Sesuai dengan yang kita bahas di depan, channel ini membahas tentang konten-konten islami. Jadi mungkin ajaran-ajaran tentang Islam atau bahkan fakta-fakta unik tentang agama Islam. Kurang lebih di situ. Coba kita lihat channel ini tuh fokusnya di short atau di long. Jadi channel ini tuh memang mempunyai beberapa short, tapi ternyata kebanyakan videonya ini memang ada di long, guys. Videonya sih bikinnya simple. Coba kita buka satu dulu aja ya. Kita cepetin aja ya. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi videonya ini kalau dilihat dari video-video yang dimasukkan, itu tuh video-video footage. Mungkin ada beberapa yang download dari internet, dari Pexel. Mungkin ada juga beberapa yang mungkin dari gambar-gambar aja di Google, atau bahkan mungkin ya sama-sama dari YouTube-nya tapi yang pakai Creative Commons seperti itu. Nah, untuk voice overnya sepertinya sih pakai suara sendiri ya teman-teman. Sekarang kita coba apakah channel seperti ini lolos monetisasi atau tidak sih. Kita coba lihat di LinusTube. Saya rasa sih akan lolos aja sih teman-teman. Saya rasa nggak ada alasan untuk nggak lolos monetisasi karena semuanya original. Pakai footage-nya pun footage yang memang diizinkan oleh YouTube-nya sendiri atau mungkin dari internet untuk dipakai secara pribadi. Di channel is monetized. Jadi terbukti kalau channel-channel seperti ini dimonetisasi atau lolos monetisasi ya teman-teman.
Nah, sekarang kita coba hitung berapa sih kira-kira pendapatan kotor dari channel-channel seperti ini. Nah, pertama kita kopikan dulu URL-nya, kemudian dipastekan di sini. Namanya ini Social Blade, teman-teman. Kalau dilihat dari informasi di Social Blade ini, di sini channel type-nya dia education. Ya nggak salah juga, karena tadi kan kita menyiarkan, namanya menyiarkan itu kan kita seperti kurang lebih mengajari, dalam tanda kutip ya, bukan mengajari berarti dia harus jadi sok guru atau gimana. Yang namanya menyiarkan kan berarti kita memberikan sebuah informasi. Yang namanya memberikan sebuah informasi itu termasuk dalam salah satu ya education itu tadi. Channel tipenya edukasi. Dan di sini penontonnya sudah 2,8 juta ya. Penonton bulanannya. Coba kita hitung pakai kalkulator. Nah, 2865 156 kayak gini dikali, karena ini channelnya tuh channel edukasi, saya yakin RPM-nya juga pasti tinggi, mungkin sekitar 30.000 atau 20.000 tuh pasti dapat, karena ini materi yang channel type-nya edukasi. Kalau dan channel-channel edukasi itu RPM-nya pasti tinggi, seperti itu. Kita coba mungkin di angka 20.000 ya guys ya, dibagi 1000. Wow, oh ternyata dapatnya sampai 57 juta guys. Tadi sih saya ngitung kotor dapatnya hanya 15 sampai gimana. Ini dapatnya 57 juta ya ternyata. Wow, ini sangat tinggi sekali. Nah, terbukti kan seperti yang tadi saya bilang bahwa channel-channel Islami seperti ini peminatnya tuh sangat banyak guys. Biasanya mungkin ibu-ibu atau mungkin biasanya sambil di mobil, bapak-bapak sambil nyetir sambil didengarkan ceramah itu saya sering menjumpai lah seperti itu. Mungkin sambil bekerja sambil mendengarkan ceramah itu favoritnya ibu-ibu banget. Tapi kan nggak ini ya, nggak hanya melulu tentang ibu-ibu. Mungkin anak muda juga banyak yang menyukai konten-konten seperti ini sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan lah. Dan seperti yang saya bilang tadi, selain dapat cuannya 87 juta per bulan cuy, kita juga dapat pahalanya. Nah, biar pahalanya makin sempurna, kita tuh nggak usah mikirin ininya dulu deh guys. Kita bulatkan tekad untuk ini tuh buat celengan akhirat aja. Karena mindsetnya gini, yang namanya cuan, uang di YouTube tuh menurut saya selagi kita konsisten tuh pasti bisa lah, pasti akan ngikut. Tapi kalau keinginan besar untuk berjihad itu selain untuk bener-bener dapat pahala yang sempurna ya ibaratnya, itu akan lebih memudahkan kita untuk konsisten. Kenapa? Ya karena kita nggak berharap apa-apa kecuali ibarat kata ya kecuali pahalanya itu tadi. Kalau misalnya kita fokusnya hanya di uangnya, hanya di cuannya, hanya aduh kapan ya bisa cepet-cepet monet, cepet-cepet bisa dapat 57 juta per bulan, seperti itu tuh yang ada kita mungkin seminggu atau 2 minggu aja udah nyerah rasanya. Karena membangun channel YouTube tuh pasti video pertama, video kedua, video ketiga tuh pasti viewsnya tuh kalau nggak satu ya nol atau mungkin 2 views aja. Tapi hanya sebatas itu aja, dan itu hal yang sangat wajar kalau untuk yang namanya membangun sebuah channel YouTube. Tapi kalau kalian imbangi itu dengan ya nggak apa-apa lah, bikin materi sekarang, bikin video sekarang, nanti siapapun yang mendengarkan ini tuh terbuka hatinya atau tergugah hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah setelah mendengarkan materi ini dari video saya.
Sehingga dari situ saya ya termasuk dari salah satu orang yang jihad fisabilillah, yaitu berjuang untuk agama Allah. Kalau kita pergi atau kita melakukan sesuatu dengan niat seperti itu kan akan jauh lebih enteng gitu loh untuk membangun channel YouTube-nya. Seperti itu sih kira-kira. Ini tadi videonya di-upload 3 jam yang lalu. Terus yang ini 1 hari yang lalu, ini 2 hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu. Yang which is kita bisa simpulkan bahwa channel ini rajin setiap hari upload 1 video. Dan itu berangsur selama, kita cek terlamanya, berangsur selama 4 tahun yang lalu. Jadi nggak heran kalau di sini videonya 1,4 ribu video ya. Karena 4 tahun yang lalu, kalau kita hitung harian, misal 1 hari 1 aja, 1 tahun itu kan berarti udah 365. Kalau dikalikan dengan 4 itu kan udah 1000 lebih, 1000 ya, hampir 1,4 ribu lah. Nah itulah namanya buah dari sebuah konsistensi yang tinggi, namanya buah dari konsistensi yang berkelanjutan. Dan jadi ada kalanya kita tuh melihat atau mempelajari sebuah channel tuh jangan hanya kita menghitung berapa penghasilan dari channel tersebut saja, tapi pelajari juga konsistensi yang dilakukan oleh pemilik channel tersebut sampai dia akhirnya bisa monet, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan sekian juta per bulan. Itu sesuatu yang perlu kita pelajari juga. Jadi jangan hanya menghitung kira-kira channel ini bisa menghasilkan sampai berapa banyak sih, kira-kira channel ini tuh RPM-nya berapa sih dan sebagainya. Jangan hanya berputar di situ ya teman-teman, tapi pelajari juga tentang konsistensinya, pelajari juga tentang yaitu tadi editing videonya dan sebagainya. Yang paling penting di YouTube itu tuh sebenarnya bukan tentang seberapa bagus editanmu, seberapa keren thumbnailmu, tapi seberapa konsistennya kamu. Kalau editanmu bagus, thumbnailnya keren banget, tapi uploadnya males-malesan, ya mungkin sebulan sekali, kadang sebulan bahkan nggak upload sama sekali dan sebagainya, itu akan kalah dengan yang video editannya biasa aja, thumbnailnya biasa aja, tapi setiap hari upload seperti itu. Untuk bikin channel-channel seperti ini tuh gimana sih? Untuk bikin channel-channel seperti ini editnya tuh gampang. Mungkin yang kalian harus bener-bener time untuk bikin videonya itu ada di pencarian materinya. Ya, sebenarnya sih kalau untuk hal-hal seperti ini, judul-judul seperti ini itu kalian bisa carinya di internet. Kayak ini kan, baca doa ini sebelum tidur, satu kali rezeki mengalir, seperti itu. Nah kalian bisa cari di internet doa sebelum tidur, agar rezeki mengalir. Nah, nih keluar, baca sebelum tidur amalan ayat Al-Baqarah ini. Ingin lancar rezeki amalan 3 hari sebelum tidur. Ya ini kan banyak banget ya. Nanti kalian bisa buka sendiri. Nah, kalau sudah dapat materi seperti ini, kalian tinggal bikin videonya. Bikin videonya gimana ya? Gampang aja. Misal kalian dapat materinya dari sini, kita buka salah satu ini aja ya. Nah, kalian dapat materinya dari sini, tapi nanti jangan kopas bener-bener mentahan, kalian kopas gitu ya. Jangan ya teman-teman, karena itu nggak etis. Namanya kan itu mencopet, apa sih, mencomot karya orang lain, itu tidak disarankan ya. Coba aja kalian rangkum, atau mungkin kalian kopas boleh, tapi harus banyak ngerombak. Jadi misal ada kata-kata yang memang itu bisa kalian cari alternatif yang lainnya, ya kalian ganti. Misal ada kata-kata misal ini kata-katanya
sesuai sunnah ini agar rezeki lancar. Ganti aja sesuai sunnah ini agar rezeki mengalir deras kayak gitu. Pokoknya intinya jangan mentah-mentah semuanya dikopas, diambil, dicomot, jangan ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang kalian cari aja similarnya tuh yang seperti apa, terus ganti. Jadi kalau sudah seperti itu kan itu sudah membentuk sebuah karya baru gitu loh. Jadi tidak terdeteksi menjiplak. Seperti itu. Kata-katanya, materinya kalian bisa cari aja di internet. Nah, kemudian untuk footage-nya kalian bisa cari di Pexels. Pexels ini. Nah, ini kan ada fotos, ada videos. Iya sudah, kalian tinggal pikir, kalian tinggal cari kalian maunya yang foto atau yang video. Misalnya kita yang video. Kita cari karena tadi kan ingin Islami gitu dulu aja ya. Islamic. Nah, ini akan muncul video-video Islami. Tinggal kalian download aja. Klik download. Kalian butuhnya yang vertikal atau yang portrait seperti itu. Kalau misalnya kalian pengen alternatif yang lain, mungkin selain yang Pexels, ya ada banyak, ada Pixabay, ada Mixkit, ada kalian cari aja nanti di internet website-website yang memang menyediakan footage yang seperti ini. Di Canva juga ada, teman-teman. Di Canva juga ada. Nah, cara editnya sepertinya saya nggak perlu ajarkan ya, gampang kok. Kita coba ini aja deh. Saya kasih contoh editing yang gampang aja, yang kira-kiranya bisa kalian lanjutkan sendiri nanti. Tapi ini nanti kurang lebih kayak gini gitu ya. Saya nggak ngajarin sampai selesai. Nah, pokoknya ini dari Pexels ini Islamic ya. Kalian bisa langsung download aja, tapi kalau aku tuh lebih suka aku klik kanan dulu, kemudian open link in new tab. Kenapa? Karena kalau biar kita masih bisa menjelajah lebih banyak ke bawah gitu. Kalau misalnya di Pexels ini kalian nggak di klik kanan open link new tab itu, dia akan langsung klik download gitu. Dia tuh akan kayak gini. Nah, kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Kalau itu tadi di close, kita bisa langsung ke sini. Tapi nggak tahu, saya udah terbiasa seperti ini aja caranya. Jadi bisa scroll ke bawah lagi tanpa harus close itu tadi. Close. Jadi nanti biar sekalian lah ibaratnya. Gampangnya ngomong kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya udah di close. Kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Anggap aja ini udah semuanya. Terus kita pergi ke CapCut. Nah, kali ini kita pakai CapCut aja ya guys. Kita buka di downloadan kita tadi. Kita blok terus drag ke CapCut-nya. Taruh aja di sini. Jadi di sini tuh tempat untuk file medianya. Dia baru bisa jadi kalau mau dimasukin, ditambahin di videonya ya kita drag ke sini, area sini tuh area untuk ya edit. Kalau ini area penyimpanan medianya gitulah. Karena ini ada yang terdeteksi masih ada suaranya ya guys. Dengar gak? Ya, ketara karena ini ada kayak ada tandanya gini tuh. Kalau ini kan Tosca tua ya, semuanya polosan gini ya. Kalau ini kan ada Tosca mudanya. Ini berarti video ini ada suaranya. Kita ini semua aja. Kita hapus suaranya biar dia terdeteksi footage aja. Nah, kalau untuk materinya gimana tadi? Kalau untuk materinya yang ini, kalian tuh bisa voice over sendiri pakai suara kalian atau kalian pakai AI. Nah, kalau saya sarankan sih pakai suara sendiri aja ya, karena untuk menjaga tetap ke originalitasnya. Karena kan kita nggak tahu ya, nanti di masa depan YouTube tuh akan berkembang menjadi seperti apa. Mungkin akan jauh lebih strict atau apa.
yang jelas di konten kita itu ada suara kita sendiri, itu sudah termasuk original jatuhnya. Nah, dari sini kalau kalian itu pengen mungkin memberikan apa sih namanya, teks di videonya, kalian tinggal copy aja teks yang mau dimasukin yang mana. Misal ini ya, ini misal aja guys, nanti kalian pelajari sendiri yang lebih detailnya gimana ya. Terus kalau untuk menambahkan teks, kalian bisa pergi ke teks ini, klik terus baru muncul default teks ini kan, di drag ke sini. Nah, ini tadi saya sudah drag kayak gini. Nah, setelah itu tata, kalian mau teksnya ditaruh di yang mana, di yang bawah sini, sesuaikan. Nah, kalian pilih stylenya, mau style yang mana. Kalau saya yang ini aja, kita coba yang ini aja. Ini kalau kalian mau ganti font di sini. Kalau yang ada tanda downloadnya ini ya, berarti kalian harus pakai yang pro. Nah, karena saya pakainya yang gratisan, jadi kita pakai yang nggak ada tanda downloadnya aja ya. Nah, kemudian kita pastekan aja yang tadi. Setelah dipastekan baru ditata. Baru kemudian dipotong-potong gini aja guys. Misal sampai di sini udah, ini kan dipotong lagi, terus dipaste. Ini aja. X. Kemudian sampai sini dipaste lagi. Dipotong lagi terus dipaste. Kayak gini aja. Kalau kalian ada voice overnya ya kalian sesuaikan dengan voice over kalian. Kalau ini tadi kan saya belum nggak persiapan untuk voice overnya ya. Kurang lebih seperti ini. Tuh guys. Dah, kurang lebih kayak gini lah. Nanti tambahin voice over gitu biar lebih ada ciri khasnya. Dah. Nah, kalau sudah kalian misalnya pengen download backsoundnya dan sebagainya, kalian bisa coba di Mixkit. Biasanya saya di sini Mixkit. Nah, stok musik. Kemudian di sini karena ini kontennya Islam ya, Islamic. Kita cari yang Islamic. Nah, kalian tinggal pilih maunya yang mana. Dah, kalau udah misalnya yang ini ya, View and Envato. Jadi di sini kita disediakan ada yang gratisan, ada yang berbayar. Kalau kamu mau yang berbayar ya silahkan yang subscribe to download ini. Kalau yang ini kan gratisan ya, kita download preview aja. Download preview, kemudian downloadannya tadi di drag ke kita menuju ke import dulu ya, karena tadi kan semuanya ada di situ, medianya ada di situ. Kalau tadi kan teks, kita drag lagi, taruh sini, taruh di sini. Cara ininya pun sama ya, ngedrag, cara masukin di timelinenya sini sama ya. Kalau misalnya kalian nanti ada rekaman suara kalian nanti sendiri, taruh di situ juga. Maksudnya cara ngedragnya ya sama kayak yang lain ini. Tinggal drag aja. Ini coba. Udah, kayak gitu guys, simple. Jadi yang pertama, langkah pertama yang kalian siapkan adalah materinya dulu, atau mungkin kalau mau lebih rinci lagi kalian siapkan idenya dulu. Setelah kalian siapkan ide,
kalian siapkan materi. Materi terserah kalian carinya di ChatGPT atau mungkin kalian memang karena kalian mungkin ada catatannya sendiri dari pengajian mana gitu, kalian punya catatannya sendiri, terus kalian masukkan di situ juga apa-apa. Dari internet pun nggak apa-apa, tapi ya tetap perlu diperhatikan ininya ya. Kan kalau di Islam kan ada Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Nah, itu sesuaikan dengan kalian itu penganutnya ikut imam siapa, maksudnya tuh biar kalau kalian menyiarkan agama ya seenggaknya yang kalian sendiri tuh sudah setidaknya mengetahui itu atau sudah melakukan itulah, atau sedang dalam proses ingin istiqomah di situ, intinya kan seperti itu. Masa kamu ibaratnya ya nyuruh orang beribadah atau nyuruh orang beristiqomah dalam beribadah tapi kamunya sendiri nggak beribadah, ibaratnya maksudnya nggak melakukan itu, maksudnya kan aneh gitu loh. Ya kalau bisa jangan sampai seperti itu. Menyiarkan agama Islam tuh baik, tapi kan lebih baik lagi kalau disertai dengan kalian sendiri juga mengamalkannya, seperti itu. Untuk video kali ini saya nggak banyak memberikan informasi, hanya sedikit saja. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Video kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau dari saya pribadi, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan beropini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat konten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo. Dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah produk ya guys. Happy shopping!